Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah Kewirausahaan 1 yang berjudul Manajemen Keuangan. Ilmu manajemen keuangan saat ini berkembang begitu dinamis. Ini terjadi seirama dengan banyaknya kegiatan wirausaha dan tata laksana kehidupan umat manusia di zaman pasar bebas sekarang ini. Pengkajian ilmu manajemen keuangan saat ini semakin komprehensif dan holistik. Ini ditandai oleh berbagai kasus yang melanda dan mengguncang struktur keuangan setiap perusahaan seperti krisis ekonomi tahun 1930-an sampai kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Situasi ini menimbulkan berbagai diskusi tentang ilmu manajemen keuangan menjadi sangat menarik bagi para manajer, birokrat, dan tidak terkecuali pada akademisi serta peneliti secara umum. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 13 ini adalah mahasiswa mengetahui dan menerapkan manajemen keuangan meliputi proses pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan penerbit Kiara Media, 2 penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan penerbit Lakeisa, 3 penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online penerbit Yayasan Kita Menulis, 4 penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship Kewirausahaan penerbit Kuepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. James C. Van Horn dalam Kashmir mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Fungsi dari pembuatan keputusan manajemen keuangan dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah keputusan sehubungan dengan investasi berkaitan dengan jumlah aktiva dimiliki, kemudian penempatan komposisi masing-masing aktiva. Misalnya, berapa alokasi kas, aktiva tetap, atau aktiva lainnya. Keputusan investasi ini berkaitan erat dengan sisi kiri dari laporan keuangan neraca. Kedua adalah keputusan pendanaan, merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Ketiga adalah keputusan manajemen aktiva. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelolaan aktiva lancar berkaitan erat dengan manajemen modal kerja, dan yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah yang berkaitan dengan manajemen investasi. Bidang keuangan dalam kajian manajemen keuangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu financial service, yaitu bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial baik kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Di sini dibagi menjadi loan officer, pialang, dan konsultan keuangan. Yang kedua adalah managerial finance, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan. Antara lain adalah menyusun budget, peramalan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, mencari dana, dan melakukan investasi. Manajemen keuangan dianggap penting karena perusahaan dalam operasionalnya memerlukan real asset atau aktiva yang nyata, digunakan perusahaan yang semuanya harus dibayar. Misalnya real asset yang berwujud seperti mesin, gedung pabrik, kantor, tanah, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti merek dagang, tenaga ahli, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.